Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi kawan-kawan semua yang telah hadir di Latis. Dan juga selamat menikmati diri dengan Latis. Ini merupakan bagian-bagian yang saya bawa untuk tujuannya. Inilah yang harus inilah yang hal-hal yang harus diwujudkan dalam karakter pada diri masyarakat rakyat bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, juga saya membuat video ini selalu berkelanjutan, dan juga jadi jangan nonton ini terus, jadi kita harus nonton dari awal hingga yang terakhir, hingga jadi merunut semua adegannya. Jadi itulah seperti itu. Jadi nama saya Indra Wariaden. Kita bicara pada bentuk ketika kita hilang sebuah kecerdasan, ketika kita hilang pemikiran, maka yang terjadi adalah apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya diatur oleh negara lain, kita hanya dibuat oleh negara lain, dan kita hanya diberikan kalimat untuk melaksanakan. Kita ini jadi robot yang menggunakan karakter mereka untuk kita jadikan sebuah pemikiran dan kita implementasikan ke masyarakat hingga kita tidak hilanglah sebuah budaya kita. Seperti itu. Inilah yang terjadi. Jadi basic dasar kita itu tidak dibenahi, maka jangan berharap segala sesuatu itu bisa berhasil baik. Lalu yang harus kita berpikiran bersama adalah bentuk dari apa yang pertama, aksi ini adalah aksi melakukan sebuah perubahan yang harus kita lakukan, yaitu hal yang mendasar pendidikan, baik dari pesantren, mau di pesantren, mau di umum, mau di tempat pendidikan pastoral atau pendidikan Kristen, terserah apapun, pokoknya mereka harus dibiasakan melakukan sebuah analisa, membuat sebuah analisa, membuat sebuah bentuk tulisan. Jadi kenapa harus begitu? Ya itu tadi, karena ini untuk melatih melakukan pencerdasan. Jadi otak itu akan berkembang karena mereka terus melakukan sebuah bentukan cara berpikir seperti itu, atau epistemologi, sistem berpikir. Jadi epistemologi inilah yang akan menghasilkan banyak orang-orang yang cerdas. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi dalam wujudnya, teori dan praktek itu harus dilakukan secara bersamaan. Untuk apa? Itu tadi, untuk mulai menggiatkan diri, menggiatkan akal atau logika untuk menganalisa, membuat. Jadi antara teori dan praktek ini wajib digabung, karena bila tidak, ya dia akan hilang begitu saja. Yang kedua adalah bagaimana kita memapankan ekonomi masyarakat. Ini juga harus kita lakukan. Jadi memapankan ekonomi masyarakat, tujuannya apa? Biar anak-anak didik yang di rumah itu bisa nyaman. Karena mereka besar di lingkungan orang-orang yang hidup pada masa lalu, yang hidupnya di zaman penuh aturan, penuh kewaspadaan, penuh kecurigaan, penuh segala macam. Dan mereka yang berpikir tentang diri mereka dan kelompok mereka serta keluarga mereka, hingga itu terbawa. Orang yang dari besar ini punya anak diperlakukan yang sama juga, dibentak, dimarahi, dicaci maki dan segala macam. Itu merupakan sebuah urutan, jadi sebuah yang berkaitan, jadi dia sustainable, berkelanjutan. Inilah yang harus diubah dalam tatanan masyarakat. Jadi antara pendidikan dan rumah itu harus saling
sinkron. Itu yang paling penting. Nah, sinkronisasi itu seperti apa? Itu kenyamanan buat masyarakat secara umum. Nah, itu satu hal yang pertama. Nah, yang B-nya adalah bagaimana hubungan antara guru dan anak didik jadi baik. Seperti itu. Jangan jadikan guru sebagai orang tua, tapi jadikan guru sebagai teman dari anak didik. Lalu demikian juga lingkungan antar pelajar, jangan saling bully, jangan saling memarahi, jangan saling segala macam mengejek dan lain sebagainya. Itu kita harus munculkan, karena tipe-tipe seperti ini itu adalah tipe-tipe yang disajikan oleh media selama ini, dan anak-anak ini selalu menikmati apa yang sudah disajikan oleh pihak luar untuk kita nikmati bersama, dan itu dijadikan bagian diri mereka. Karena apa? Karena itu berulang-ulang, diputar lagi. Demikian juga untuk film-film bahwa ini baik, ini buruk, seperti itu. Akhirnya terbrainwash dalam pikiran mereka, jadi mereka menganggap semua orang-orang yang dimusuhi Amerika adalah keburuk, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi juga. Selain itu juga kaya miskin ini juga mulai dikurang-kurangin dalam media apapun bentuknya, karena apa? Media inilah yang membentuk brand image dari segala sesuatu bentuk, yang akhirnya direkam dalam otak dan diimplementasikan pada diri. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi hal-hal yang seperti ini yang terutama kita kontrol adalah pertama pendidikan, yang kedua media informasi. Media informasi ini harus diperketat. Karena itu tadi, karena kita ini tidak memiliki sebuah konsep berpikir. Karena bangsa ini tidak memiliki epistemologi, cara berpikir, baik di pendidikan maupun di kerjaan. Hingga jadi apapun yang dari luar masuk itu direkam oleh mereka, sehingga mereka terindoktrinasi dalam cara berpikir. Jadi media informasi, media pertama perkuat pendidikan kita. Yang kedua media informasi harus dikuatkan. Nah, katanya Telkomsel ingin membuat G5, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Katanya Agustus kemarin udah dibuka, tapi kenyataannya nggak ada sama sekali. Inilah kalimat-kalimat seperti ini yang harus kita. Dan kalau penelitian uang nggak ada, lah, cetak uang sudah lebih mudah kan? Apa yang susahnya? Inflasi, duit kirim ke negara orang yang butuh, kita hitung aja berapa mereka pakai, segala macam. Itu aja. Jadi selesai dipakai duitnya nih, udah terkumpul, buang ke negara lain yang mau menggunakan rupiah. Udah gitu aja, simple sebenarnya. Jadi nggak rumit-rumit. Memang dalam bernegara kita nggak boleh simple, tapi apa yang ada pikiran kita itu kan menunjukkan bahwa memang kreativitas itu hilang karena tidak berani melakukan sebuah tindakan yang aktif, yang positif. Karena apa? Menilai segala sesuatu dari barat, karena ukurannya barat tadi. Seperti itu. Dan anak-anak besar dari masa lalu, dari bapak-bapak yang hidup di masa lalu yang penuh kekerasan, lalu dibawa ke anak mereka juga. Jadi anak itu tertekan, hingga pendidikan mereka pun jadi kacau. Seperti itu. Nah, lalu media informasi. Jadi pendidikan, keluarga, media informasi ini harus dikontrol benar-benar. Jadi segala sesuatu itu jangan mudah dimasukkan, jangan mudah dibuat. Jadi kayak gitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan gitu loh. Karena apa? Karena jadi sekarang indoktrinasi itu bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat kalimat, tapi juga lewat media sosial ini. Dan ini sangat-sangat cepat masuknya.
karena tidak disadari, enak dilihatnya dan menikmati. Inilah yang jadi bagiannya, seperti itu. Jadi konflik, jadi apapun yang terjadi itu mereka nikmati, yang mereka tonton, yang mereka saksikan, lalu mereka implementasikan pada diri dan mereka praktekkan pada lingkungan. Ini sudah terjadi, seperti itu. Nah, apalagi secara sosial kita sudah di-gap dalam lingkungan-lingkungan, seperti yang saya bilang kemarin, antar agama, lalu mayoritas, minoritas, seperti itu. Nah, itu pun hasil dari uraian orang luar yang dinikmati oleh para ahli kita, dibaca dan diresapi dan dipakai. Ketika mereka mau buat sesuatu, hilang pikiran mereka. Karena apa? Sudah membaca itu dan mereka tertarik dengan itu. Ini realitasnya, ini kenyataannya. Inilah yang harus kita rubah. Bagaimana merubahnya itu tadi? Lewat pendidikan. Seperti itu. Kontrol media. Buat seperti Cina, buat seperti Amerika, bikin FB, WA, Twitter dan lain sebagainya. Bikin aja. Pemerintah yang biayai, masyarakat yang melakukan. Keluarkan uang pemerintah, beri pada mereka yang mampu. Nanti tinggal hitung aja berapa yang dipakai, berapa yang keluar ketika sudah kembali modal. Jadi kayak gitu. Sampai kita nggak berani melakukan sesuatu yang baru, itu sangat dahsyat sekali. Berarti kita ada di ambang sebuah kekhawatiran, seperti itu. Nah, lalu orang-orang cerdas di negeri ini ketika mengajukan sebuah biaya untuk pelatih riset, penelitian atau apapun, nah ini harus ada lembaga khusus yang memberikan itu. Karena perusahaan-perusahaan yang diharap di Indonesia, mereka berpikirnya udah rugi duluan karena udah ngeluarin duit sama orang yang gak dikenal. Seperti itu. Nah, sebuah lembaga khusus taruh uang di situ, ketika mereka mengajukan proposal apa, dengarkan dulu, lalu mereka lihat, uji, oke jalan, kalau enggak ya sudah tinggal. Jadi seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang ada itu ini berjalan dan kepercayaan diri muncul. Kecerdasan muncul kembali. Seperti itu. Nah, yang lucunya lagi, ini ada satu orang di Jawa sana telah membuat sebuah kapal tuh. Dibeli oleh pemerintah Ceko. Tapi Indonesia tidak melihat itu. Malah orang luar negeri yang selalu respon ketika ada sebuah anak negeri membuat sebuah bentuk kapal atau apapun. Justru orang luar negeri yang cepat-cepat memberi dorongan untuk masyarakat Indonesia ini. Seperti itu. Nggak peka, nggak sensitif. Atau karena bukan dari golongan mereka, nggak tahu juga. Seperti itulah. Pesawat itu udah jadi dan katanya udah bisa diterbangkan. Udah 10.000 kilometer, 10.000 kaki dari permukaan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa lemahnya daya sensitivitas kita, daya kreativitas kita, daya apalagi lah, daya-daya yang membuat kita bangkit, daya-daya yang membuat kita kuat. Seperti itu.
Belum lagi kita lihat bola, sepak bola Indonesia. Ketika pernyataan Evan Dimas, saya sendiri grogi ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih kuat dari saya. Itu kan menunjukkan apa? Inferioritas mental itu udah melekat dalam budaya bangsa ini, dalam individu-individu di bidang olahraga, termasuk sepak bola, voli, basket. Karena menganggap bangsa lain lebih unggul, bangsa lain lebih kuat, bangsa lain lebih hebat. Itu tadi. Karena apa? Tidak dilatihnya nalar, tidak dilatihnya pemikiran. Ini yang sangat-sangat membahayakan. Di sinilah yang harus kita mulai, di sinilah yang harus kita rubah, di sinilah yang kita harus pemerintah sebagai pengelola negara ini bergerak ke bawah. Memang pemerintah banyak kerjaan ya, tapi itu memang tugas pemerintah untuk itu. Mendeteksi apapun yang ada dalam negara ini ya pemerintah tugasnya. Itu. Ya, jangan bilang capek, jangan bilang lelah, ya itu tugas. Toh apapun yang apapun pemerintah lakukan kan kebaikannya pada diri mereka, yang para politisi-politisi ini. Ini dalam membentuk karakter, dalam membentuk kekuatan, itu tadi yang harus kita pikirkan bersama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan saat ini itu berasal dari luar. Bully-bulian itu sebenarnya di bangsa ini nggak ada. Lalu apalagi bully-bulian, terus apalagi menghina orang di depan orang banyak. Jadi itu berantem, berkelahi, keroyokan. Karena mereka dilatih dalam kehidupan dunia yang seperti itu pada masa lalu. Akhirnya mereka bergerak ya begini. Contoh film-film gangster-gangster. Seperti itu teman-teman. Nah jadi apapun yang harus dilakukan itu tadi harus memiliki kekuatan, keinginan pada diri pemerintah untuk berbuat. Demikian juga masyarakat, kelompok masyarakat yang bergerak pada sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi sisi-sisi ya anak-anak, terus apalagi perlindungan. Jika ada sesuatu, katakan kasus HAM, tapi ketika orang luar dibacok, dibunuh sama tentara kita belain mereka. Tapi ketika tentara kita dibunuh, polisi kita dibacok, kita tetap aja nggak ada pembelaan. Itu gimana? Katanya pembela HAM, tapi melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Harusnya kedua belah pihak harus netral, tapi kenyataannya tidak. Ya itu tadi mental peliharaan yang sudah melekat pada bangsa ini. Sana anak ketika ramai di media muncul, tapi ketika nggak ada media, nggak diliput, mereka nggak datang. Nah, seperti itu sifat-sifat yang buruk. Inilah yang harus kita rubah dalam konsep bernegara kita. Karena itu tadi yang dasar sekali pada diri manusia Indonesia ini, kehidupan berpikirnya tidak jalan, stagnan. Dan untuk
agar ini berkembang pun sistem-sistem ini tidak dibuat, tidak dilakukan ulang, justru memakai sistem yang lama. Seperti itu. Gimana lagi gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama sebagai masyarakat bangsa. Dan kita ini udah, jadi segala sistem itu dibentuk oleh mereka, dan mereka hanya menggunakan orang kita untuk melawan orang kita sendiri. Ini realitasnya. Soekarno berkata, pernah Presiden RI pertama berkata, saya dengan mudahnya saya melawan orang-orang yang pasti dan musuh-musuh yang jelas. Tapi kira akan berat karena menghadapi bangsa sendiri, musuh bangsa dari dalam sendiri. Nah, ini terjadi karena itu tadi, tidak ada pembenahan dalam cara berpikir, tidak ada pembenahan untuk menguatkan cara berpikir. Tidak dibentuk basis dasarnya. Ya, ini begini perbentukannya. Akhirnya apa? Ya, orang luar itu memakai orang kita sendiri. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka, melawan kekuasaan. Mereka kan nggak capek, tinggal duduk lempar duit selesai. Jadi seperti itu. Udah nyata bangsa ini ingin dijadikan sebuah bangsa yang barbar. Seperti apa pendukungan ISIS yang disebar, HTI disebar, kalimat-kalimat kasar menjadi bahasa biasa dalam ceramah-ceramah. Sadis memang, ya begitu realitasnya bangsa ini sudah. Itu Islam mencaci sama Islam, Islam mengutuk agama lain, seperti itu. Padahal Al-Quran jelas-jelas mengatakan, akuilah agama-agama sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani, harus diakui karena memang ada sebelum itu. Dan Islam tidak pernah kasar. Islam memberikan kebebasan. Demikian juga ketika Allah menciptakan manusia. Di Quran kan jelas ada, saya lupa ayatnya. Nah, lu tanya sama malaikat Jibril, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang kamu rusak muka bumi? Tidakkah cukup kami yang selalu menyembahmu dan beristighfar kepadamu? Kalau Allah bilang, Allah tidak marah. Allah cuma bilang, kau tidak tahu apa-apa. Selesai di situ. Demikian juga Rasulullah diludahi orang, caci maki orang, beliau tetap senyum. Bukan karena beliau Rasulullah, bukan. Disambitin sampai berdarah-darah, Dia senyum bukan karena Rasulullahnya, tapi karena apa? Beliau paham. Bila beliau mengajak perkelahian, maka yang terjadi apa? Tidak akan pernah ada Islam. Karena apa? Welas asih. Jadi Rasulullah sudah memahami dengan menggunakan akal. Memahami apa? Cara melakukan sebuah penyebaran dakwah. Karena setiap kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Itulah sifat alami dari manusia. Kenapa kita tidak contoh Rasulullah?
Kenapa kita tidak pelajari itu? Hingga kita lebih suka menjadi pengguna kuping daripada pengguna otak, pengguna akal. Jadi, ya ini tadi makanya masyarakat kita sudah dibuat seperti air sungai yang mengikuti bentuk dari aliran. Jadi ngikut aja. Karena apa? Ya dasarnya budayanya ini yang diubah. Karena caranya cara mereka. Hingga kita pun mengikuti cara mereka. Ini perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Wajib segera. Tidak bisa menunda waktu. Itu. Inilah yang harus dilakukan. Yang paling penting dari itu semua adalah pendidikan. Ubah cara pendekatan guru ke murid. Berikan gurunya pendidikan untuk teknik mengajar. Lalu membaca buku-buku. Hingga sampai ke muridnya sama. Lalu apa? Semua jurusan sama. Jangan dibeda-bedakan. IPA, IPS itu sama. Tidak ada karena kecenderungan orang aja memilih jurusan. Bukan karena dia cerdas atau pintar, tapi karena dia punya keinginan untuk sesuatu yang dia ingin diharapkan. Seperti itu. Karena setiap manusia memiliki keinginan, pribadi-pribadi manusia memiliki keinginan. Jadi tidak bisa dianggap bahwa IPA adalah sebuah kelas yang berkelas, yang cerdas, tidak jaminan. Seperti itu. Nah, jadi pendidikan kita harus biasakan mulai dari sekarang. Lalu yang kedua, kontrol media. Kontrol media. Kontrol bukan berarti mengetatkan penampilan kekritisan, tidak. Kontrol lah asing-asing ini yang masuk, pelajari bentuknya. Kalau dia salah, coret, hapus. Jangan segala sesuatu yang benar, yang baik dihapus. Karena dengar orang seperti penulisan di Facebook, padahal itu tujuannya bagus, tapi karena banyak orang yang minta itu dihapus. Kan sayang. Seperti itu. Jadi, orang Facebook juga harus cerdas. Dia tahu mana yang harus dihapus, mana yang tidak. Bukan karena keinginan orang itu dihapus, lalu menyenangkan orang. Karena berpikirnya tentang apa? Keuntungan. Ini masalah juga. Ini seperti itu, media dikontrol. Lalu pembuatan media seperti FB, IG, WA, Twitter itu diberikan pada anak-anak, pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, dan biayai mereka. G5 itu coba dipercepat. Orang sudah masuk ke G6, kita masih G5. Gimana? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang memegang peranan politik yang tertinggi di negara ini ya pemerintah. Pemerintah yang punya kewenangan, pemerintah yang punya kekuasaan, pemerintah yang punya daya untuk melakukan itu. Gedor saja lewat undang-undang. Biarkan swasta yang bergerak. Seperti itu. Lihat hasilnya dulu, jangan diselidiki dulu.
Lihat dulu hasilnya. Jangan belum apa-apa udah lihat orangnya, siapa, belinya di mana. Capek. Bikin dulu, belah mereka berhasil, belah baru awasi siapa-siapa yang memasang main di sini. Karena biaya pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka yang nanti membayar kembali urutannya itu dari pemakaian Facebook, IG, Twitter, dan WA. Puan seperti itu. Nah, jadi begitulah yang harus kita lakukan, teman-teman. Jadi perkembangan itu kita harus paham juga. Jangan sudah ada baru kita melongo. Nah, itulah tugas dari intelijen. Memberikan masukan yang pasti, memberikan tulisan analisa. Itu. Lemhanas aktifkan kembali sebagai lembaga pertahanan nasional untuk masukan kepada Menko Polhukam, Menteri Pendidikan, Menteri Ekonomi, Menteri Pertahanan. Aktifkan kembali Lemhanas dalam kajian-kajian. LIPI dilibatkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah. Aktifkan mereka, giatkan mereka. Seperti itu. Nah, demikian. Jadi itulah yang harus kita bicarakan, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah saat ini kita kembali ke dasar lagi, yaitu pendidikan. Yang kedua, nyamankan orang dengan ekonomi. Pemerintah harus bergerak dengan segala cara upaya biar masyarakat memiliki ekonomi yang tetap. Dan semua orang-orang yang lamar itu terima dulu lamarannya, panggil mereka, uji mereka. Jangan hanya terima lamaran lalu dibuang ke tong sampah. Bukan dipelajari dulu. Titipan singkirkan, titipan si A si B singkirkan dulu. Lalu setelah pendidikan dikuatkan, ekonomi perbaiki, dan yang ketiga adalah membatasi media-media asing untuk bermain dalam bentuk-bentuk seperti film, animator lah, permainan-permainan animator, film-film barat itu dibatasi. Jadi TV, jadi berikan peranan juga pada anak-anak muda bangsa ini untuk mereka bermain kreasi dalam bentuk film, sinematografi, animator. Seluruh TV-TV yang ada di Indonesia yang bermain hiburan harus membeli animator dari bangsa sendiri. Komik-komik itu berikan tempat untuk mereka biar bisa dijual di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Buat seperti itu untuk ekonomi. Ini seperti itu. Jadi janganlah kita nganggap orang-orang barat itu sebagai sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat. Tidak, bangsa kita mampu, bangsa kita sanggup. Tapi bagaimana yang mengelola negara ini? Mau apa tidak untuk melakukan itu? Mau nggak berkorban bagi dirinya? Lelah itu sudah pasti, capek itu sudah pasti. Jadi bukan bagian dari segala sesuatu yang dikeluhkan. Memang tugas dia untuk itu, mengatur negara ini sebaik-baiknya. Akhirnya muncullah banyak orang cerdas di bangsa ini. Ekonomi jadi bagus. Munculnya kreativator yang sangat-sangat unggul. Seperti itu. Jadi demikianlah teman-teman untuk hari ini. Kita
kita akan lanjut lagi mungkin besok atau lusa tentang hal yang baru lagi. Nah, saat ini saya rasa itulah yang harus kita bicarakan, karena orang-orang yang kehilangan kecerdasan, maka dia akan memunculkan egois, memunculkan kemarahan, mudahnya muncul kemarahan, mudahnya muncul egois, mudahnya mencaci, mudahnya memaki, mudahnya berkelahi. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang cerdas itu memang harus disiapkan. Dan berilah tempat pada mereka. Bagi pihak pemerintah mulai saat ini pun harus bergerak. Bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa, dan kalian sanggup melakukan ini. Karena bukan apa-apa, bangsa ini makin terpuruk dalam hal mental, dalam berpikir lemah, dan kreativitas hilang. Karena itu tadi, tidak adanya orang-orang yang cerdas. Hilangnya orang-orang, walaupun ada orang cerdas, mereka hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya duit. Seperti itu. Nah, yang terjadi saat ini. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Untuk malam ini, saya berharap pada teman-teman untuk menonton ini secara habis. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadiran di Latis YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Ciao.